Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang. Sepertinya sudah lemes ya, karena sudah siang ini. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu ini memberikan ice breaking sebentar untuk mengembalikan konsentrasi anak-anak semua. Nah, ice breakingnya itu seperti apa, Bu? Nah, seperti ini ya. Kalau Ibu bilang pagi, kita tepuk tangannya 1 kali. Nah, kalau Ibu bilang siang, tepuk tangan 2 kali. Dan kalau Ibu bilang malam, tepuk tangan 3 kali. Kalau gitu tuh, mari kita coba ya. Nah, pagi, siang, malam. Nah, Ibu akan acak nih. Siang, pagi, malam. Gak kompak nih, belum konsentrasi. Sekali lagi ya. Malam, pagi, siang. Ada yang kompak nih 1-2 orang. 1 kali lagi nih, agar kita berarti kalau udah kompak tandanya anak-anak itu udah konsentrasi nih. Pagi, malam, siang. Ya, sudah kompak. Tepuk tangan untuk kita semua. Baiknya Ibu, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu ya nak. Berdoa akan dipimpin dalam protokoler. Tolong amal pimpin. Lebih baik untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Amal sudah memimpin doanya. Nah, anak Ibu, materi pelajaran kita pada hari ini adalah mengelola kegiatan keprotokolan. Nah, untuk itu Ibu ingin bertanya, minggu lalu ada yang ingat nggak kita membahas tentang apa? Ada yang ingat nggak ini? Masih minggu lalu loh. Tentang regulasi keprotokolan Ibu. Ya, benar sekali ya Ibu. Ternyata Ibu masih ingat ya, yang lain kayaknya lupa nih. Dibanding yang lain itu bagaimana nih? Nah, regulasi keprotokolan itu apa Ibu? Ingat Ayu? Saya aturan dalam keprotokolan ini. Ya, benar sekali. Nah, minggu lalu kan kita sudah mempelajari regulasi. Sekarang kita mempelajari pengelolaan kegiatan keprotokolan. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan tujuan atau capaian pembelajaran yang Ibu harapkan anak Ibu bisa mencapai ini. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang pengelolaan kegiatan keprotokolan. Kemudian yang kedua, anak Ibu di sini dapat menguraikan macam-macam kegiatan keprotokolan. Dan yang ketiga yaitu mengidentifikasi ruang lingkup keprotokolan. Nah, di sini ada makna keprotokolan. Di sini Ibu ingin bertanya nih sama anak Ibu di sini. Mendengar kata protokolan, kalian sering mendengarnya di mana gitu? Atau sering mendengar? Ya, upacara. Terus apa lagi? Selain upacara apa Bu? Ya, rapat, benar sekali. Nah, untuk itu menurut kalian protokolan itu apa sih menurut pendapat kalian? Ada yang mau nggak menyampaikan pendapatnya? Jangan takut karena tidak ada yang salah di sini. Ya, Bu. Ya, Alisa silakan nak. Jadi menurut saya keprotokolan itu adalah serangkaian atau aturan atau prosedur dalam suatu acara. Ya, benar sekali Alisa. Tepuk tangan untuk Alisa. Berani menyampaikan pendapatnya ya. Nah, keprotokolan itu adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara yang meliputi tata tempat atau upacara dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau kepada dalam negara. Nah, selanjutnya itu kita akan mempelajari mengenai macam-macam dari keprotokolan. Nah, di sini ada tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan. Nah, tata tempat sendiri menurut kalian itu bagaimana? Ada yang bisa menjawab nggak? Tata tempat. Silakan Anissa. Menurut saya tata tempat itu aturan dalam tempat duduk. Ya, benar sekali. Tepuk tangan sekali lagi untuk Anissa. Nah, tata tempat itu adalah urutan dari kegiatan, yaitu bagaimana suatu orang akan melaksanakan sesuai dengan jenis aktivitas. Nah, tata tempat yang dimaksud adalah hal yaitu penempatan mengenai tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Nah, di sini anak-anak itu pasti sering kan mengikuti upacara atau misalnya ini upacara 17 Agustus ini kan disiarkan di TV. Anak-anak itu sering lihat atau tidak? Sering kan? Nah, pada
Wakil. Ya, terus menteri. Nah, maksud dari tata tempat itu adalah seperti itu. Dianya jika jabatan yang paling tinggi jadi di paling depan, dan untuk menteri nantinya di bawah di belakang presiden dan seterusnya. Nah, seperti itu tata tempat yang dimaksud saya protokol. Satu mana? Sana. Kemudian selanjutnya ada tata upacara. Nah, anak-anak itu pasti sering kan mengikuti upacara. Sering kan dari SD nih. Sering, Bu. Nah, tata upacara ini merupakan suatu aturan yang digunakan dalam melaksanakan suatu upacara dalam suatu acara kenegaraan. Dalam kegiatan keprotokolan, upacara yang sering dilaksanakan yaitu upacara bendera yang bersifat resmi atau kenegaraan. Nah, dalam upacara ada apa saja tuh? Anak ibu ada yang tahu nggak? Kan pasti ada nggak yang pernah jadi petugas upacara nih waktu SD, SMP? Nah, biasanya itu ada apa saja tuh di upacara tersebut? Ya, ada petugas upacara, kemudian ya peserta, ya banyak sekali pembina. Sepertinya ibu harus ingat ya, upacara itu ada apa saja. Nah, berikut merupakan hal-hal yang harus diperhatikan protokol dalam menjalankan tata upacara. Dalam hal ini upacara bendera kenegaraan resmi. Di antaranya itu pejabat upacara, petugas upacara, pelengkapan upacara, naskah dalam upacara. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada tata penghormatan. Nah, tata penghormatan itu adalah bagaimana kita melakukan penghormatan dalam suatu acara kenegaraan atau acara resmi. Nah, bentuk-bentuk tata penghormatan dalam bidang keprotokolan yang harus anak-anak itu ketahui, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penghormatan present atau penghormatan urutan, yaitu dimulai dari orang yang memiliki kedudukan tertinggi sebagai urutan pertama. Nah, contohnya itu kan presiden, biasanya itu kan dia urutan pertama tuh. Nah, kemudian yang kedua ada rotasi kehormatan atau pemajuan kehormatan. Jadi dalam berikut ini yang pertama itu presiden tertinggi, itu sebagai sambutan terakhir pada penghargaan urutan pertama. Nah, pada yang poin pertama ini kadang-kadang seperti acara seminar atau acara apa gitu, ada sambutan dia ketua umum itu biasanya terakhir. Nah, itu juga bisa dilakukan dalam kegiatan keprotokolan. Nah, untuk yang kedua yaitu membawa acara datang terakhir dan pulang terlebih dahulu. Ini contohnya contoh simpelnya seperti dalam upacara bendera yang anak ibu sering ikuti. Biasanya itu pemimpin upacara kan dia datang duluan dan pulang terlebih dahulu kan. Nah, itu adalah contoh dari poin yang kedua ini. Dan kemudian yang ketiga, jika menggunakan pesawat terbang, presiden tertinggi naik paling akhir dan turun lebih dahulu dari pesawat. Ini juga bisa kita lihat contohnya di presiden kita ya, itu Bapak Joko Widodo. Biasanya itu ada video Bapak itu naik pesawat gitu kan, dia naiknya itu paling akhir, tapi turunnya paling awal. Itu adalah contoh nomor 2. Dan kemudian yang terakhir yaitu orang yang memiliki presence tertinggi saat datang ke acara akan mendapatkan penyambutan. Nah, untuk sampai di sini ada yang ingin bertanya enggak? Ayu. Nah, silakan Ayu. Bu, emang kenapa sih kita harus memperhatikan tata tempat acara kenegaraan? Ya, baik sekali ya pertanyaan dari Ayu ya. Kenapa sih Bu kita perlu memperhatikan tata tempat dalam upacara kenegaraan? Nah, alasannya itu agar suatu upacara atau acara kenegaraan itu terstruktur dengan rapian, anak-anak Ibu. Contohnya kalau misalnya pejabat paling tinggi nih tapi ditaruh di bangku paling belakang duduknya presiden kan tidak mungkin kan. Apalagi dia itu ada nanti memberikan kata sambutan dan segala macam. Nah itu ya, apakah bisa menjawabkan dari Ayu atau sudah ada yang ditanyakan lagi anak Ibu? Nah selanjutnya yaitu ada etika kegiatan keprotokolan. Nah, pada dasarnya seorang protokol dalam menjalankan kegiatannya harus memahami dan menjelaskan etika dari kegiatan protokolan. Nah, itu tujuannya untuk apa sih Bu? Pasti anak ini bertanya kan seperti itu kan? Nah, tujuannya itu untuk meneliti tingkah laku dari manusia yang dianggap sebagai cerminan dari apa yang terkandung dalam jiwa atau dalam hati nurani seorang protokol. Nah, jadi etika dalam protokol ini sangat penting ya anak ibu. Nanti anak ibu kalau bertugas sebagai kegiatan
sebagai protokoler, nah harus dijaga etika dan harus ada etika yang memang anak-anak itu harus taati. Nah seperti itu ya Ibu. Nah mungkin sekian materi yang Ibu sampaikan. Nah kan Ibu sudah panjang lebar menjelaskan materi dari tadi. Di sini Ibu ingin menunjuk salah satu dari anak Ibu untuk menjelaskan kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Siapa yang bisa nih? Gak perlu ditunjuk dulu nih, ada yang mau berani. Ada loh hadiahnya nanti. Spesial. Ada yang bisa nggak nih? Kayaknya depan ini bisa, yang depan di depan. Ya silakan Ayu. Jadi kesimpulan yang saya dapat yaitu protokol adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Yang kegiatan protokol yaitu panjang ya, nggak banget. seperti tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Baik, benar sekali ya Ayu, karena Ayu sudah berani dan dia dapat menyimpulkan materi kita. Ini ada hadiah spesial untuk Ayu. Nah, tepuk tangan untuk Ayu. Iya, jangan lupa ya nanti foto video teks apa itu Instagram Ibu. Baik, sekian dari pemaparan materi Ibu pada kali ini. Ibu harapkan anak-anak Ibu dapat ini ya. Dan untuk tugas pasti ada dong tugas untuk anak Ibu. Itu nanti Ibu akan kirimkan link video di grup kita. Dan anak Ibu di situ tugasnya mengamati apa yang terjadi dalam video tersebut, kemudian apa solusinya. Paham ya anak Ibu? Dan itu akan dipresentasikan mandiri minggu depan. Baik, sekian dari Ibu. Untuk itu yang pulangnya naik kendaraan pribadi atau kendaraan hati-hati ya. Jangan bermain atau malah harus langsung pulang ya. Baik, sekian dari Ibu. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Ada Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.